dengan Bapak Nur Awan. Oke, baik, sebelum Bapak Nur Awan akan menyampaikan materi hari ini, kita simak terlebih dahulu ya, kita jeda sejenak untuk menyimak terlebih dahulu video profil dari manajemen bisnis syariah dan juga inkubator bisnis teknologi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Kita jeda sejenak, habis ini kita akan kembali ke pembicara selanjutnya yaitu Bapak Nur Awan SEMESI. Silakan di sini. Sudah. Dari Bu. Kegiatan pengembangan mahasiswa yang salah satunya yaitu organisasi Citra Kampus yakni himpunan mahasiswa jurusan atau HMJ. Himpunan mahasiswa jurusan manajemen bisnis syariah telah mengadakan berbagai kegiatan untuk pengembangan mahasiswa, di antaranya webinar, workshop, lomba, dan lain-lain. Di luar kegiatan akademik, mahasiswa manajemen bisnis syariah juga bisa bergabung dalam berbagai unit kegiatan mahasiswa atau UKM, di antaranya olahraga, kesenian, terbuka, Mapala Himalaya, pencak silat, CSR, majalah Dimensi, Radio Genius FM, resimen mahasiswa atau menwa, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Saya ucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum. Selamat datang kepada calon mahasiswa manajemen bisnis syariah tahun akademik 2021-2022. Kami bangga menghadap kalian yang telah bergabung dengan jurusan kami yaitu manajemen bisnis syariah UIN Tulungagung yang mempunyai ekseleksi, yang mempunyai keunggulan. Di antaranya adalah manajemen bisnis syariah yang ada di UIN 1 dibangun berdasarkan visi yaitu menjadi pusat pengembangan keilmuan dan sumber daya manajemen syariah yang unggul, berdaya saing tinggi, dan berjaminan mutu sesuai prinsip-prinsip syariah dan standar internasional. Sedangkan misi dari manajemen bisnis syariah pun satu. Yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi, yang kedua adalah mengembangkan tradisi keilmuan dan intelektual, yang ketiga adalah
Masih pakai tethering? Oh ya. Jadi beberapa kali. Karena itulah Enggak kuat Bu tadi putus. Lepas zoomnya jadi. bisnis syariah Putus-putus yang pakai. selamat bergabung dengan jurusan manajemen bisnis syariah Win 1 Tulungagung. Ada beberapa ekscelensi ataupun keunggulan-keunggulan dari manajemen bisnis syariah yang ada di Win 1 Tulungagung. Di antaranya adalah Anda nanti bisa bergabung dengan pusat inkubasi bisnis yang ada di manajemen bisnis syariah Win 1 Tulungagung, yang di sana Anda akan digodok untuk menjadi entrepreneur yang syariah yang bekerja berdasarkan prinsip ta'awun, saling tolong menolong, yang tidak hanya orientasi kepada keuntungan belaka. Ini penting karena di tengah carut marutnya ekonomi yang ada di Indonesia, maka prinsip syariah inilah yang akan menjadi alternatif untuk mengangkat perekonomian yang ada di Indonesia. Oleh karena itulah maka mari Baik, kita lanjutkan lagi acara pada siang hari ini yang semakin menarik pastinya, di mana acara selanjutnya adalah pemaparan materi dari narasumber kedua kita yang pastinya tidak kalah luar biasa dengan narasumber pertama, yaitu kepada Bapak Nur Awan SEMESY, yang nantinya beliau akan menjelaskan dan memaparkan kepada kita berkaitan dengan aksesibilitas dan juga alternatif pembiayaan untuk startup. Sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu CV dari beliau. Jadi Bapak Nur Awan SEMESY, nama lengkap beliau adalah Nur Awan SEMESY. Tempat tanggal lahir adalah Tulungagung 15 Agustus 1981. Status kepegawaian sebagai pegawai BUMN, pangkat atau golongan grade 5. NIP beliau adalah 124254. Jabatan sekarang adalah sebagai Relation Manager atau RM. Instansi atau lembaga yaitu Bank Rakyat Indonesia. Alamat lengkap Dusun Gembolan, Dusun Gembolan, RT 4 RW 2, Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Nomor HP beliau silahkan bisa dicatat, yaitu 0812 3336 4850. Saya ulangi, 0812 333 atau 3336 4850. Kemudian untuk email beliau yaitu via awan 23 tanpa spasi, via awan 23 tanpa spasi @gmail.com. Kemudian riwayat pendidikan beliau adalah D3 Politeknik Universitas Brawijaya Malang, S1 Universitas Tulungagung, dan S2 UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Menarik sekali, ternyata Bapak Awan juga alumni satu alma mater dengan saya juga. Kemudian pengalaman jabatan, yang pertama beliau adalah wakil HRD Columbia. Kemudian yang kedua, beliau juga pernah menjadi Relation Officer atau RO Bank Danamon Tulungagung. Dan yang ketiga, sekarang beliau menjadi Relation Manager atau RM Bank Rakyat Indonesia Tulungagung. Baik, mungkin tidak perlu lama-lama lagi karena waktu sudah mulai menunjukkan jam makan siang ya. Jadi silahkan disimak dengan baik pemaparan yang pastinya sangat luar biasa dan bermanfaat sekali bagi teman-teman sobat trader yang sedang kebingungan nih untuk mencari pembiayaan untuk bisnis startup kalian. Baik, kita simak dengan baik dan catat dengan baik-baik. Dan tadi saya ingatkan lagi bahwa nanti Pak Nur Awan akan memberikan 5 buah gift bagi para penanya pastinya. Jadi siapkan pertanyaan terbaik kalian. Mulai dari sekarang bisa disiapkan, nanti akan silakan
disampaikan di akhir acara dan semoga saja bisa mendapatkan gift tersebut. Pastinya sangat istimewa sekali. Baik, saya silahkan kepada Bapak Nur Awan, waktu dan tempat saya persilahkan. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du la khalaq wa ta'ala billah azim. Yang saya hormati Bapak Rektor Kampus UIN Said Rahmatullah, Bapak Dekan, serta para sivitas UIN Said Rahmatullah. Tidak lupa juga yang saya hormati Bapak Muhammad Rois Abin, Bapak Rois Abin, selamat siang. Yang saya hormati juga Bapak David Indrawan yang membahas nickname panjenengan itu seorang entrepreneur saya dengan 170. Tidak lupa juga teman-teman mahasiswa yang lagi berproses untuk menjadi pengusaha, untuk menjadi seorang entrepreneur. Saya doakan jenengan dengan semua menjadi orang-orang yang sukses di dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mohon maaf, ini waktunya mungkin agak mepet juga ya Mbak ya, Mbak Firda. Ya, Mbak Firda. Ya, sampai jam 12 ya Mbak ya. Saya nggak lama-lama, ini mungkin hanya dari waktu 1 jam, ini saya hanya minta ya 20 menitan lah, ya kan. Jadi boleh di-share-kan Pak untuk yang materi saya Pak, mohon maaf. Halo Mbak. Ya. Biar panitia mencoba men-share. Ya. Oke. Sambung terlihat ya. Ya. Pak. Di CV dulu Mbak, kurikulum vitae Mbak, tolong di-share-kan. Baik, kurikulum vitae Mas. Ini saya lihat tadi bukan yang PowerPoint-nya Pak, ada yang PowerPoint tadi Pak. Di PowerPoint yang awal tadi Pak. Ya, di bawah itu, di bawahnya. Oke. Jadi ini enggak di atasnya Mbak, atasnya. CV, oke. Ya. Teman-teman, ini tadi juga saya bangga juga loh dengan teman-teman ini ada slide-nya ada 9. Jadi ada 25 kali 9, ini hampir katakanlah sekitar 200 rupiah ya kan. Nah, ini teman-teman banyak yang yang antusias mendengarkan cerita pengalaman, istilahnya ini sebagai true story-nya dari Pak David Indrawan. Ini cerita pribadi saya dulu. Nah, tak kenal maka tak sayang ya, kayak Pak David tadi ya. Nama lengkap Nur Awan saya, kebetulan saya asli Areta, asli Tulungagung. Kelahiran 15 Agustus 1981. Kemudian ya, kebetulan saya kerja di Bank BRI Tulungagung. Untuk alamat ini di Desa Ketanon. Mungkin ada mahasiswa yang asli Ketanon, Kecamatan Kedungaro bisa mampir seumpama ingin share. Kemudian riwayat pendidikan, kebetulan saya sekolah SD 1 Kampung Dalem yang di Merpati itu, yang saat ini Golden, yang kedua SMP 1 Tulungagung juga dekatnya, kemudian SMA-nya saya di Sumuket, mungkin alumni Sumuket nanti tahu saya.
Nama saya dulu bukan Nur Awan tapi Mas Balino kayaknya gitu. Kemudian juga untuk akhirnya saya kuliah di Politeknik Brawijaya, ambil D3 akunting juga. Kebetulan juga setelah lulus ini saya kepingin, ini curhat sebentar ya, saya kepingin juga ini kerja itu di ibu kota. Karena terganjal dengan takdir, akhirnya ayah saya masuk 2000, kemudian tahun 2003 lulus, itu kebetulan ketika sebelum wisuda, ini ayah saya meninggal dunia. Artinya saya di rumah sama ibu aja, akhirnya enggak, keinginan saya itu di PI dulu, ya kan. Nah, atau kerja, banyak saudara, kakak ipar di sana dan sebagainya. Akhirnya saya pengen ke sana sebenarnya. Ya, pengen merubah hidup dari anak Tulungagung menjadi anak kota. Rezeki kota kan, kayak tukul wajah desa rezekinya kota. Nah, saya pengen kayak itu sebetulnya. Tapi takdir ayah meninggal dunia, akhirnya saya itu dipaksa di Tulungagung, ya kan. Akhirnya saya lulus D3, akhirnya saya melanjutkan tahun 2003 lulus, saya melanjutkan ke S1 tahun 2006. Yang 2006 itu saya alhamdulillah sama Allah Subhanahu wa taala, ini saya ditemukan jodoh. Ya kan, di S1 itu transfer, ketemu jodoh, akhirnya nikah. Nah, istri saya ketemu di situ. Kemudian saya masuk BRI, kebetulan itu akhirnya saya juga pengen juga mengembangkan atau mencari ilmu lagi, ya kan. Akhirnya saya kuliah lagi magister di S2. Itu lanjut pengalaman jabatan, pengalaman kerjaan saya pernah ini wakil HRD Columbia. Siapa yang nggak tahu Columbia waktu itu? Columbia merupakan perusahaan besar sekali. Ada 1.500 yang ada di Jawa Timur aja. Itu belum se-Indonesia, ya kan. Saya menjadi wakil HRD, ya kan. Jadi teman-teman yang katakanlah pengalaman yang belum pengalaman juga untuk melamar kerja bisa juga curhat ke saya juga bisa, ya kan, untuk cara-cara untuk interview dan sebagainya. Yang kedua saya ke Bank Danamon, relation officer, ya kan, ya tetap kredit. Yang ketiga terakhir saya di Bank BRI Tulungagung sekarang. Saya masuk 2008 di Bank BRI Tulungagung sebagai dari yang kecil, dari yang paling rendah itu, dari yang asisten sekarang menjadi relation officer. Lanjut, Mbak. Halo Mbak, bisa dilanjut Mbak? Oke, jadi ini fundamental dasar startup. Apa sih yang dimaksud fundamental? Ini kayaknya ini poinnya dari Mas David tadi, ya kan? Ini saya mereview saja lah, review yang saran dari temen kebetulan ya. Jadi fundamental dasar startup, jenengan-jenengan yang mau lulus dan merintis dan berproses saat ini menjadi pengusaha, ini awal-awal jenengan harus mencari ide bisnis dari langit, ya kan. Ide bisnis itu enggak bisa didapat dari jenengan di dalam kamar. Jenengan-jenengan enggak bisa didapat hanya merenung, katakanlah hanya topo di dalam rumah, enggak keluar, itu impossible. Ide bisnis itu ibaratnya kalau kita keluar, ya kan, kita niat untuk mencari ide apa sih yang harus aku lakukan, ide apa sih, usaha apa yang harus aku buat. Nah, ini harus keluar. Menurut orang bijak kayak gitu. Ibaratnya kita radio, ya kan? Sinyal kita harus bagus. Gimana caranya kita bagus? Ya, yaitu dengan cara katakanlah kita dekat dengan yang mempunyai kehidupan, yaitu Tuhan Allah. Kita lihat, katakanlah mencari ide bagus ini contoh aja Gojek. Apa sih perbedaan Gojek dengan Ojek? Apa sih kenapa Ojek itu kok tidak laku? Karena apa? Karena sudah ada poin-poin yang menunjukkan bahwa Gojek ini semakin lebih praktis
harga sudah ada penentuan. Kalau ojek tidak, waktu dan tempat sudah praktis menghemat waktu dan sebagainya. Ini tahun 2010. Ini poinnya hanya apa? Hanya database juga. Ini bagus sekali ide. Yang kedua, brainstorming, yaitu diskusi. Jadi kayak diskusi kayak gini, Pak David Indrawan juga kayak gini. Ini patut jenengan-jenengan yang muda-muda ini patut katakanlah dilakukan dengan prinsip asas kerahasiaan produk ini dirahasiakan. Saya yakin juga pemilik-pemilik usaha makanan, saya kira tidak akan mungkin akan diketahui. Oh, Pak David, ini apa ini bumbunya? Nggak mungkin akan diketahui. Ini rahasia, ya kan? Yang ketiga, ini deal directly atau menangani langsung. Saya suka dengan Pak David tadi, namanya bukan CEO, maksudnya everything, maksudnya melakukan sesuatu ya, wis jadi tukang goreng tukang goreng ayam, kemudian buat sambel, buat dan sebenarnya ditangani sama Pak David. Keuangan juga tangani langsung. Jadi menghandle langsung, apalagi mengenai hal-hal prinsip, contohnya keuangan, contohnya katakanlah menu masakan yang menjadi penekanan dari masakan itu. Yang keempat itu save money. Jadi bahasanya itu money talk. Jadi jangan berpikir jenengan-jenengan ini katakanlah berpikiran, aduh ini nyewa kantor, pelegalan badan hukum, ngurus-ngurus surat wis money talk. Itu menurut orang bijak yang berani. Jadi kayak juga bahasanya Dahlan Iskan ya kan. Kelemahan atau momok terbesar dari bisnis itu memulai. Karena orang saat ini juga itu berpikiran anak-anak muda khususnya, aduh lek rugi piye. Engko lek rugi kan gimana? Kemudian engko wah enek kono, engko waduh enek. Engko kayak gini, berpikiran sangat macam-macam. Itu yang mungkin bisa menjadi kelemahan orang yang akan bermulai berbisnis. Selanjutnya yang terakhir ya teamwork. Teamwork itu organisasi harus membangun organisasi yang profesional. Ada bahasa juga kenapa Pak David ini katakanlah tadi bilang memulai usaha itu harus satu dulu, dimatengkan, kemudian cari usaha yang lain. Right man, right place. Caranya gimana? Katakanlah gini, bahasanya orang bijak kan, paku dengan sapu lidi yang banyak, ini kuat yang mana? Ya tetap kuat yang paku ini. Kemudian maksudnya apa? Maksudnya usaha ini satu aja cukup. Satu ini tekuni. Kemudian kalau jangan membuat usaha-usaha lain sebelum ditekuni dulu. Pertanyaannya, kenapa sih pengusaha mempunyai usaha banyak tapi laku semua? Ya kan? Kenapa Pak kayak gitu? Karena apa? Karena mereka mengorganisir. Jadi dia membuat suatu organisasi yang profesional, mendelegasikan sesuatu pada tempatnya. Jadi enggak mereka melakukan semuanya dilakukan sendiri, enggak. Jadi dia mengorganisasi sendiri, mengorganisasi dengan rekan-rekannya yang profesional. Kayak katakanlah yang mempunyai, kayak katakanlah Sandiaga Uno mempunyai banyak usaha. Apakah dia melakukan sendiri? Enggak juga. Dia melakukan orang profesional tempatkan untuk melakukan itu. Next, Mbak. Oh ya. Mohon maaf Pak Indra, Pak David, saya agak mereview sedikit Pak David ya ini ya. Ini yang mindset entrepreneur startup. Jadi harus perubahan mindset seorang entrepreneur yang awal-awal itu harus mempunyai 4 menurut dalam kitab ini ya. Dan to get out of comfort zone.
maksudnya harus keluar dari zona nyaman. Jangan jadi pekerja bulanan, jangan jadi karyawan. Mohon maaf, saya bisa nyampaikan, ini seharusnya Pak David yang ngomong kayak gini. Tapi ini teori Bapak ya, teori dan sudah terbukti. Masalahnya Pak, saya ngomong kayak gini, saya 2000 mulai lulus kuliah sampai sekarang masih ikut orang, mohon maaf. Ya, keluar dari zona nyaman. Kalau saya pekerja bulanan, saya dibandingkan dengan Pak David umur katakanlah 30, tadi berapa? 87, berarti 34. Saya ini udah 40. Tapi Pak David udah 170 pekerja. Aku yakin Pak David gajinya, setahun saya, gitu kan. Lah, kayak gitu. Jadi jangan jadi pekerja bulanan. Lah, bisa jenengan jadi pekerja yang jadi bos. Ingat Bob Sadino ya, jenengan itu dipekerjakan apa dikerjain. Ingat itu juga, ya kan? Saya kira bagus juga kalau kita mulai terapkan mindset kayak gini. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu good at seeing opportunities, maksudnya pandai mencari peluang. Ya, kayak tadi ceritanya Gojek tadi, ya kan? Ada Bluebird juga. Bluebird miliknya Yusuf Kala, siapa yang nggak tahu Bluebird? Gulung tikar. Hanya karena peluangnya nggak dicari, nggak mencari peluang yang bagus, tidak supel, tidak mengikuti zaman. Yang ketiga yaitu avoid NATO, no action talk only. Jadi ibaratnya kita harus menghindari guru teko, tanya, Kalau kita boleh berpikir ya, memang ajaran orang-orang dulu itu bagus. Ini telinga ini buat mendengarkan. Kita lebih baik banyak mendengarkan daripada banyak ngomong, banyak tanya. Ini mendengarkan. Yang bagus tuh kayak apa itu? Promonya Sampurna Milk, talk less do more, bukan no action talk only. Selanjutnya terakhir yaitu mindset entrepreneur startup, yaitu keep studying, terus belajar. Jadi harus belajar sampai ke negeri Cina, terus belajar. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan itu selalu berkembang, ya kan? Kalau dulu katakanlah terapkan tidak ada online, katakanlah ya banyak contohnya, katakanlah online bermanfaat. Orang-orang yang melakukan online itu berarti sudah supel, dia itu melakukan sesuatu sesuai dengan perkembangan zaman. Gitu. Lanjut, Mbak. Ya, ini tadi ada juga ini sedikit ini pelayanan kita mengadopsi dari Bank BRI Tulungagung. Bank BRI umumnya di Indonesia, khususnya di Tulungagung. Jadi kita itu melakukan pelayanan. Jadi ada orang bilang bahwa bukannya orang menjual itu bagus. Jadi dia menjual satu itu betul bagus. Karena dia akan bangga dengan satu penjualan. Yang namanya marketing sejati bukan itu. Jadi menjadi 4. Pertama dia itu menjual, kedua dia itu menjualkan lagi, yang kedua menjualkan lagi, yang ketiga dia itu bisa memaintain menjualkan lagi dengan order yang banyak, yang keempat dia menjual lagi dengan yang lebih besar. Masih bukan, karena orang-orang saat ini biasanya bangga dengan menjual pertama kali. Saya punya pengalaman dulu di Suzuki Mobile tahun 2006. Saya menjual katakanlah mobil waktu itu 2006 itu mobilnya Escudo 2.0, ya kan? Itu saya itu bangga menjual satu. Tetapi itu kelemahan saya. Karena apa? Teman-teman saya itu menjual satu, tapi setelah itu maintenance-nya bagus sekali. Akhirnya
saudaranya beli, kemudian temannya beli, maintenance. Jadi maintenance itu menjadi tolak ukur marketing sejati. Oke, kembali ke pelayanan smart. Jadi kalau BRI itu ada pelayanan smart. Apa smart itu? Sederhana, melayani, akuntabel, responsif, dan transparan. Sederhana itu maksudnya dengan bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti, ya kan? Kemudian melayani, yaitu ya melayani dengan sepenuh hati. Karena apa? Karena melayani itu sebetulnya dari dalam Islam juga kita itu harus katakanlah tolong menolong dalam hal kebaikan sama manusia. Kita melayani sebetulnya. Orang-orang yang melayani itu sebetulnya menjadi poin tersendiri bagi mereka sendiri. Melayani, meskipun tidak berefek dalam ekonominya dia. Tapi ini sebetulnya harus kita lakukan karena kerja sosial ini, melayani ini merupakan hal-hal yang patut kita camkan untuk kehidupan kita. Akuntabel maksudnya ya, jadi pelayanan ini harus sesuai dengan kaidah pekerjaan yang berlaku. Responsif segera, maksudnya responsif. Transparan maksudnya terbuka. Oke, lanjut Mbak. Next. Halo, next Mbak. Next Mbak, bisa Mbak? Oke. Petugas pelayanan. Ini petugas pelayanan ini harus mempunyai ekspresi, senyum dan kontak mata. Ini jika ada nasabah, jika ada petugas BRI yang enggak melakukan kayak gini, dia akan kena pasal. Satu, pasal apa? Pasal training lagi. Kalau yang kedua, kalau dia itu tidak bisa lagi kena SP 1, SP 2, akhirnya dipecat. Banyak kasus kayak gitu. Jangan tahu yang namanya satpam. Kebanyakan satpam saat ini S1, Mas, Mbak. Itu karena pelayanan. Dan mereka harus melayani, ekspresinya harus bagus, kotak mata harus bagus, bahasanya bagus juga, postur tegar tidak membungkuk, menghadap lawan bicara, gestur terbuka menyambut bersilakan. Nah, gestur contohnya. Gestur kayak gini, ini kayak di Pak David tadi. Jadi di teller dan CS BRI ini ketika katakanlah memanggil nasabah itu akan berdiri. Antrean nomor 2, silakan ke teller 1 berdiri, Pak. Jadi nggak hanya tegak tapi bahasanya juga bagus juga. Yang terakhir yaitu kata-kata. Kata-kata. Sebetulnya kalau saya boleh berpendapat, kata-kata ini sebetulnya yang utama intonasi, Bapak Ibu. Ya kan? Kata-kata bagus tapi intonasinya tinggi itu akan menyakitkan. Seumpama ada pelayanan di kasir katakanlah. Bapak, Ibu silakan tunggu ya. Itu kan katanya bagus, tapi ini intonasi tinggi berubah. Bapak, Ibu silakan tunggu dengan bahasa yang agak tinggi, itu sudah berubah. Saya kira intonasi ini menjadi hal utama. Akhirnya selanjut ke next, yaitu mengenai komplain. Ya, kalau sudah kayak itu pasti ada komplain, Bapak Ibu. Next bisa, Pak? Oke, komplain. Jadi kalau komplain kayak gini, ini apa sih komplain tuh? Jadi orang atau nasabah itu merasa tidak dipedulikan, merasa tidak dengarkan, berkata yang tidak tepat. Jadi petugas itu kata-katanya kadang tidak tepat, dengan bahasa-bahasa yang kadang tidak menghormati. Ya. Tetap caranya gimana? Kalau di BRI ya,
kita harus handling komplain dengan tuntas. Apa tuntas? Tenangkan diri. Jadi petugas ini kalau jenengan punya usaha ya pasti ada komplain nanti. Harus menenangkan diri dulu. Baik petugasnya, tenangkan diri dan menenangkan orang yang komplain. Dengan T. Ya. Upayakan menyimak. Jadi kayak tadi, telinga ini untuk mendengarkan aja, ya kan? Menyimak. Kita simak. Pengennya apa sih orang ini, ya kan? Ya, menyimak. Kita, oh ya, Bapak, ada yang bisa dibantu Bapak? Saya ini pokoknya pengen cepat-cepat kayak gini-gini ya. Ya Bapak, ya maaf Bapak. Bisa duduk sebentar Bapak. Terus kita dengarkan aja. Kita dengarkan aja. Ya. Meskipun dia salah, Pak. Meskipun dia salah, kita harus mendengarkan dulu, Pak. Ya kan? Kemudian kita yang ketiga ya N itu nyatakan maaf dan pengertian. Tetap saya mohon maaf. Sebelumnya saya mohon maaf Bapak jika ada salah kayak gini. Ya kan? Kemudian kita menelusuri masalah. Yang A nanti ajukan solusi. Gimana Bapak seumpama kayak gini Bapak? Gini. Ya kan? Yang terakhir itu selesaikan dengan positif. Selesaikan dengan aturan yang ada yang positif. Yang penting intinya tadi mereka yang marah itu harus kita redamkan dulu. Bagi kebetulan saya menghandle ini yang berperiode kita di pemikiran yang lebih ke depan agak keras juga ya. Saya biasa menghandle kejaksaan, pengadilan itu. Jadi kebetulan, saya cerita, kebetulan di BRI saya bagian kredit untuk SK. Jadi kredit yang bergaji di BRI maupun yang tidak, ini nanti katakanlah kita potong tiap bulan atau lewat bendahara. Jadi kreditnya ini tanpa jaminan, tapi jaminannya dari SK-nya. Kayak Pemda, kayak guru juga. Juga ini Pak David juga bisa juga katakanlah bekerja sama dengan kita, katakanlah pihak swasta, anak-anak buah jenengan yang 170 itu bisa kita kasih kredit dengan hanya rekomendasi dari Pak David. Nah, ini saya yang ini kebetulan ya Bapak ya, itu dengan ketentuan yang berlaku nanti. Sementara itu bisa di-next lagi Mbak, waktunya udah mepet ini. Oke, konsep sistem bank konvensional. Jadi, mungkin teman-teman mahasiswa sudah tahu semua, apalagi semester yang terakhir. Jadi bank konvensional. Mohon maaf saya tidak menginfokan, menserahkan tentang syariah ya. Mohon maaf ini soalnya saya di konvensional. Jadi bank konvensional yaitu menarik dana dari masyarakat untuk disalurkan kepada orang yang sebagai nasabah dengan imbalan bunga kalau di bank syariah bagi hasil. Oke, next Mbak. Next. Oh ya, untuk yang startup ini saya sarankan ini yang kredit usaha rakyat. Jadi KUR. KUR ini berapa bunganya? Berarti KUR ini yaitu program pemerintah untuk UMKM, pengusaha-pengusaha muda, pengusaha yang baru merintis, ini bisa kita kasih KUR. Ya kan? Dengan bunga hanya berapa? 0,23%. Maksudnya gimana 0,23%? Maksudnya gini, maksudnya kalau dihitung kalau jenengan pinjam katakanlah 1 juta, jenengan hanya bunga nih itu hanya 2.300 per bulan. Itu, ya kan? Ini memang program pemerintah. Jadi program pemerintah dari Pak Jokowi ini dari bunga yang awalnya katakanlah 9%, 7% dan sekarang 6% itu setara dengan 0,23%. Nah ini itu bisa pinjam ini di BRI unit maupun di
BRI cabang, ya kan? Kalau cabang nanti ketemu saya kebetulan di BRI pusat, di Tulungagung sana. Teman-teman yang startup ini bisa manfaatkan juga yang kredit kayak gini. Jadi pemerintah ini memang mendorong UMKM yang ada di Indonesia itu bangkit, apalagi saat ini pandemi. Jadi dari pandemi keterpurukan mulai ada, ya kan? Nah, ini yang penggerak utama dari mikro, dari UMKM harus ditingkatkan digerakkan. Makanya pemerintah memberikan program subsidi bunga, ya kan, untuk diserahkan melalui Bank Himbara, Himpunan Bank Negara, yaitu BRI, Jatim, BRI, Mandiri, BNI, BRI juga, Danamon, dan Menegak. Jadi teman-teman bisa men-sharekan ini atau mencari info mengenai kur ini. Ini bagus menurut saya. Jika katakanlah panjenengan menginginkan katakanlah dana atau kredit. Tapi saya juga ini tadi menyimak dari Bapak David ini bagus. Uang bukan hal utama dalam memulai bisnis. Karena apa? Bisnis ini bukan uang utama ini. Contoh case katakan. Jenengan mempunyai kemampuan untuk membuat fried chicken enak, ya kan? Kemudian ada investor, Pak David katakanlah datang ke jenengan. Mas, sampai seumpama hasil. Dari hal itu, berarti uang bukan segalanya kan bagi kita. Jadi ada pihak ketiga yang akan menginvestasinya dananya untuk membiayai nanti sistem bagi hasil. Itu juga bisa, ya kan? Oke, dilanjut, Mbak, untuk tabelnya. Ya, mohon maaf agak cepat ya. Soalnya apa? Soalnya saya juga risih juga, waktunya mepet. Ini jam 11.52. Yang kasihan teman-teman yang dari tadi ya kan, dari tadi katakanlah menunggu dan juga iram ya. Kok lama amat ini, ya. Mohon maaf ya, agak cepat saya. Nih, tabel angsuran kayak gini ya kan, bisa diserkan. Nah, bisa dipelajari juga teman-teman juga. Oke, lanjut Pak. Nggak apa, lanjut. Halo, dilanjut Pak. Next. Oke. Nah, bagaimana cara UMKM mendapatkan kur dari bank? Nah, enggak. Sebelumnya. Halo Pak. Ya, oke. Jadi masyarakat, pengusaha-pengusaha muda, pengusaha-pengusaha muda ini bisa mendapatkan fasilitas kur dari pemerintah. Syaratnya biasa, jadi syaratnya data pribadi dan sebagainya, jaminan, ya kan. Kalau di unit itu plafonnya sampai saat ini 50 juta, ya kan? Kemudian jangka waktu sampai 5 tahun untuk investasi. Kemudian kalau yang di cabang di pusat tempat saya itu sampai 500 juta. Jadi teman-teman yang mulai usaha dan merintis usaha, jika kekurangan dana bisa memanfaatkan program pemerintah ini. Teman-teman yang saya hormati, ada juga ini. Lanjut Pak, prinsip pemberian kredit ini tetap mengacu 5C. Ya kan? Karakter, capacity, capital, collateral, condition. Mungkin teman-teman yang sudah kuliah dan di SMA sudah dipelajari juga ya. Karakter itu ya karakternya, sifatnya orang kayak gimana, kapasitasnya, ya kan. Kapital modalnya apa dia, berapa, collateral jaminan dan kondisinya kayak gimana. Nah ini ada poin penting untuk kredit startup. Jadi permasalahan yang startup ini biasanya, Pak Awan, saya mau tanya, kenapa sih ini saya kok ditolak kredit? Nah, ini poin penting yang harus diingat-ingat, yaitu ada poin. Yang satu, hindari meminjam KTP untuk kredit, meminjamkan. Jadi jenengan ini KTP itu jangan sampai dipinjamkan ke orang lain.
Karena KTP ini bisa menjadikan Anda tidak bisa berutang selamanya. Karena hubungan sama BI checking, Pak. Ya kan? Ya, banyak juga nasabah saya coba bagus sekali, punya omset yang besar juga, katakanlah dan sebagainya, karakter terus, tapi akan tidak lolos di BI checking. Dan BI checking ini menjadi poin penting untuk pemberian kredit. Dan, nah, KTP kayak gini, ini sulit untuk merubah. Untuk merubahnya gimana caranya? Caranya harus dilunasi semua. Meskipun yang pakai bukan dia. Karena apa? Karena kalau tidak dilunasi, ini pasti namanya jenengan ini, NIK dan tanggal lahir ini akan terus langgeng, jenengan ini nggak bisa pinjam. Bisa-bisanya pinjam secara online atau secara di bawah tanah dan sebagainya. Yang kedua, hindari pinjaman online, ya kan? Pinjaman online bagus, tapi kalau bisa dihindari namanya pinjaman online. Soalnya baru saja mereka juga menghapus ada 1.100 pinjaman yang dihapus oleh OJK, ya kan? Itu karena sudah memakai prinsip-prinsip premanisme. Jadi ini cerita ada temen ini yang pinjam hanya 2 juta. Ini hindari kredit tanpa agunan atau rentenir, hindari aja, ya kan? Jangan kita ngambil kredit karena kebutuhan data, kita ke rentenir, hindari, jangan sampai. Kalau pinjam dikit-dikit, mending ke Pak David aja ya, Pak David ya. Yakin saya punya, bantu dia pasti akan bantu kok. Yang keempat yaitu hindari penggunaan kartu kredit. Kartu kredit kalau bisa dihindari untuk pemula, untuk startup. Teman-teman, ini kayaknya waktunya udah mepet sih. Mbak Firda, halo Mbak Firda. Iya. Oke, Pak. Ya. Ini lanjut ke saya jawab aja, Mbak. Kasihan, Mbak. Mungkin begitu saja, nggih, Pak. Iya, iya, Mbak. Bisa di stop nanti screen. ada 5 pertanyaan, ya kan? Yeah. Kemudian nanti semuanya yang jawab yang pertanyaan 5 nanti kita kasih souvenir. Dan souvenir ini nanti bisa diambil nggak hari ini ya, mungkin besok atau besok lusa ke ini pencipta ini. Ini siapa ini? Mungkin Mbak Firda kenal ini? Oh, Pak Denny, ya. Ya. Saya tahu Pak Denny Yudiantoro. Pak Denny. Ini ya. Nanti atau bisa kita ke Pak Denny. Siap. Saya ini guru saya juga ini. Ya. Itu? Oke. Mungkin segera dibuka. Sama-sama di BRI dulu. Oke. Terima kasih Pak Nur atas penjelasan dan pemaparan materi yang sangat luar biasa dan bermanfaat sekali bagi saya. Siang hari ini sayang sekali waktu yang bagaimanapun juga yang membatasi kita untuk bisa mendapatkan ilmu yang lebih luar biasa lagi dari Bapak Nur Awan. Jadi seperti apa yang sudah disampaikan di awal tadi bahwasanya silahkan bagi yang bertanya pada sesi ini sudah disiapkan ada 5 souvenir menarik yang jangan sampai kalian itu saja kesempatan ini. Jadi silahkan kalian bertanya mengenai apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Nur Awan berkaitan dengan tema kita hari ini yaitu juga alternatif pembiayaan untuk startup seperti itu. Oke, sudah ada yang bertanya atau misalkan bisa langsung unmute, misalkan belum sempat mengetik di kolom chat, bisa langsung di unmute dan langsung bertanya kepada Pak Nur Awan, silahkan. Oke, ini sudah ada Pak, sudah ada, baik. Oke, pertanyaan saya bacakan, ada 2 pertanyaan untuk sementara, 3 pertanyaan. Baik, saya bacakan yang pertama dulu ya Pak, langsung saja. Langsung dijawab,
Irawan ya. Ya. Langsung dijawab. Yang pertama dari Dea Yuwana, izin bertanya. Kan dikatakan kalau mau jadi entrepreneur kita harus mau keluar dari zona nyaman. Nah, kira-kira langkah apa atau pelatihan apa yang harus kita lakukan untuk bisa keluar dari zona nyaman tersebut gitu? Bisa langsung dijawab Pak Nurawan, bisa langsung ditangkap nih pertanyaannya? Oke. Lanjut kedua aja, Mbak. Oh gitu, oke. Langsung pertanyaan kedua. Dari Mas Tegar. Nah, ini ternyata dia memang sangat tegar ya. Tadi mohon maaf tidak mendapatkan tadi sudah bertanya nih di sesi pertama, ternyata dia mau bertanya lagi di sesi kedua. Terima kasih Mas Tegar. Iya, sesuai dengan namanya Pak, sangat tegar sekali. Nah, ini Mas Tegar bertanya, Pak, bagaimana ya cara mengubah pola pikir atau mindset bukan wirausaha jadi mindset wirausaha yang berhasil dan tahan banting gitu. Jadi di sini dia bertanya terkait dengan bagaimana cara kita mengubah pola pikir atau mindset menjadi seorang wirausaha yang tahan banting seperti itu. Jadi tidak gampang menyerah. Nah, ini dari Mas Tegar. Oke, kemudian pertanyaan ketiga langsung 5 ya Pak. Saya ambil yang chat teratas. Iya. Dari Nadita Sari, pinjaman apa yang paling efektif digunakan bagi bisnis pemula? Tadi sebenarnya sudah disebutkan oleh Pak Nurawan, namun lebih lanjut terkait dengan pertanyaan Mbak Nadita, pinjaman apa yang paling efektif untuk bisnis startup atau bisnis pemula seperti itu. Kemudian pertanyaan keempat dari Mbak Vina Damayanti, nah apakah ada jangka waktu atau bisa diperpanjang waktu dalam membayarkan KUR tadi, dan apa kriteria khusus untuk kita bisa mendapatkan KUR dari BRI seperti itu. Jadi masih melanjutkan dari pertanyaan Mbak Nadita Sari, Mbak Vina Damayanti bertanya terkait dengan perpanjangan waktu dan juga bagaimana cara pembayaran KUR dan juga apakah ada kriteria khusus. Kemudian pertanyaan terakhir, dari Amala, mohon maaf ya di bawahnya Mbak Amala masih di Fortuna belum berpihak pada Anda. Jadi saya hanya bisa membatasi sampai 5 pertanyaan saja sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Awan tadi. Izin bertanya dari Mbak Amala, bagaimana cara menghindari pinjaman bagi pebisnis muda atau pemula? Jadi ini dia lebih ke ini ya, pakai mazhab yang jangan sampai pinjam dulu lah. Buat bisnis misalkan, kalaupun bisa, sebisa mungkin dia tidak pinjam misalkan seperti itu. Nah, apakah ada tips dan trik untuk menghindari pinjaman bagi bisnis pemula dari Mbak Amala? Baik, mungkin sudah terkumpul 5 pertanyaan dari beberapa pertanyaan yang muncul dan banyak sekali ternyata. Setelah tadi disebutkan Pak Nurawan ingin memberikan souvenir yang diserahkan kepada Pak Denny, langsung teman-teman langsung bergerak seperti itu. Silakan Pak Nurawan bisa menjawab dengan satu persatu. Yang pertama tadi dari Mbak Dia Yuwana, ya kan? Caranya gimana untuk keluar dari zona nyaman gitu ya Pak ya? Ini menurut saya zona nyaman ini yang dimaksud zona nyaman ini zona yang dia itu katakanlah di situ dia itu nggak berkembang, ya kan? Dia itu tidak berkembang. Contoh katakanlah, mohon maaf, katakanlah sebagai penjaga toko. Ini nggak mengecilkan, mohon maaf ya, penjaga toko katakanlah. Dia itu kan hanya menjaga toko aja. Mohon maaf, ini kan nggak berkembang. Kemudian dia ini katakanlah kayak saya ini katakanlah, nah, mohon maaf, dia bergaji aja tiap bulan. Sekuat apapun saya ini katakanlah memberikan keuntungan laba bagi perusahaan, ini tetap gaji saya tetap. Ya, ini curhat juga ya. Pak David, saya curhat Pak David ini. Ya juga ya kan. Tetap saya curhat juga ini pokoknya. Ya kan. Jadi sekuat apapun katakanlah kita memberikan kontribusi ke perusahaan katakanlah, ini tetap kita menjadi anak buah kok. Kita nggak menjadi bos, ya kan. Ya tadi Bob Sadino kan bilang juga kan, kamu bekerja pagi sampai malam. Ya dapatnya itu toh kalau dia tuh ikut orang, ikut katakanlah perusahaan, ikut PNS, itu mindset harus dirubah kayak itu. Kalau jenengan katakanlah, ini contohnya saya aja katakanlah gaji, mohon maaf, gaji katakanlah 10 juta katakanlah. Saya yakin
uang segini katakanlah, sama Pak David pasti ketawain berapa itu, ya kan? Pasti ketawain gitu, ya kan? Padahal umur saya dengan Pak David selisih katakanlah berapa tahun? 7 tahun, ya 7 tahun. Pak David pasti, wah Pak David, karena Pak David mempunyai usaha yang jika Pak David kerja keras, pasti katakanlah akan meningkatkan income dia. Pak Awan ini kerja keras, pasti perusahaan senang. Perusahaan senang aja. Gitu. Harus dirubah kayak gitu, Mbak. Gitu. Ya, lanjut ya, Mbak ya, Mbak Firda ya. Silakan. Ya, Pak. Mbak Tegar atau Mas ini ya. Mas Tegar biasanya. Mas Tegar. Oh iya, orang Tegar tadi ya. Merubah wirausaha mindset yang tahan banting. Ya tadi prinsipnya kayak contoh aja Pak David ini Tegar terus. Udah sampean ngangsu cover di Pak David aja. Pak David ini sudah suhunya ya, kayak gitu tadi dari itu kan sudah jenengan bisa nyimak ya kan kayak gitu dia apa itu menangani langsung, kemudian dia itu dan sebagainya lah katakanlah dia itu bisa diskusi juga dan sebagainya. Itu lanjut untuk yang ketiga Nadita Sari dari Nadita Sari ya, pinjaman apa sesuai ya tadi pinjaman tadi kur itu subsidi pemerintah untuk UMKM 0,23%, ya kan? 1 jutanya bungani ini hanya katakanlah 2.300. Jenengan pinjam katakanlah 10 juta. Ini jenengan membagian hasil ya. Bunganya itu 23.000. 10 juta 1 bulan masa nggak bisa sih, mohon maaf, untuk memutarkan uang 10 juta ini untuk dapat bunga ini katakanlah 23.000. Ya kan? Ini perintah, ya kan? 10 juta jenengan berarti kalau 100 juta sama berarti kan hanya 230 per bulan. 100 juta jenengan ubeng-ubeng nih, Mbak, ya. Jenengan ubeng-ubeng nih katakanlah nanti bunga nih katakanlah 230.000 ya. Itu ya, Mbak ya. Saya kira kur ini tepat untuk startup. Ya kan? Tepat sekali. Kemudian yang keempat caranya biar ini pinjaman kur. Kalau kur ini memang aneh. Kalau kur sebelumnya ini pakai yang flat. Ya kan? Yang flat itu maksudnya antara porsi bunga dan pokok ini sama terus. Tapi awal 2021 ini pakai anuitas. Jadi maksudnya di anuitas ini maksudnya untuk angsurannya tetap, tetapi pembagian untuk bunga dan pokok ini berbeda. Jadi tiap bulannya ini kayak kurva katakanlah lurus samping itu. Jadi bunga dulu banyak, kemudian turun gitu, ya kan? Jadi awal-awal dengan bunga banyak, kemudian nanti akan turun, bunga menurun. Ya kan? Jadi ini yang kedua ketentuannya yang kur ini. Ketentuannya ini itu dapat kan Pak, maksimal ini 500 juta. Maksudnya apa? Seumpama jenengan ini pinjam katakanlah 50 juta. Besok pinjam lagi bisa sampai 10 kali, sampai totalnya akumulasinya itu 500 juta. Ya, tapi kalau kur ini harus punya satu pinjaman. Contoh katakanlah nggak ada suplesi. Katakanlah harus pinjaman yang sebelumnya harus dilunasi dulu, baru pinjam kur. Gitu. Kemudian yang terakhir ya, ini Mbak Vina. Yang terakhir yaitu Mbak Amala. Ini cara hindari tidak utang. Saya tertarik ini. Saya juga pengen tanya ini, cara hindari tidak hutang. Mbak Firda, bisa dibantu saya Mbak Firda, caranya gimana Mbak Firda? Halo Mbak Firda. Mungkin bisa. Oke Pak. Mungkin bisa menerapkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak David tadi ya, iya, misalkan betul. Tidak berani hutang di bank, kemudian bisa misalkan sumber yang paling dekat, misalkan apa ya, bank orang tua, ya. Misalkan seperti itu. Betul. Tapi gini juga ya, ini saya cocok dengan ini. Saya juga mulai terapkan kayak gini kok.
tidak berhutang, mulai tidak berhutang, ya kan. Tetapi gini juga, ya kan, yang namanya kita itu katakanlah hidup ya kan, pasti itu suatu saat yang namanya manusia pasti ada namanya kalau kita berhutang ke saudara dan sebagainya, ke orang tua dan sebagainya, atau katakanlah dengan uang kita, tapi kita masalahnya belum bekerja, belum ada pemasukannya kan nggak mungkin pakai uang kita dan sebagainya, ya kan. Katakanlah pakai sapi orang tua kan tetap dari orang tua juga. Nah, hal-hal kayak gini ketika kita itu pinjam ke orang tua, ya kan, pasti nanti ada saudara kita yang juga ada iri dan dengki. Waduh, itu dipinjami dan sebagainya. Ketika juga kita pinjam sama teman kita sama saudara, ya kan, pinjam katakanlah, kemudian kita sukses, pasti katakanlah suatu saat pasti ada bahasa-bahasa yang kurang enak di telinga. Jika tidak aku pinjami, kamu nggak sukses. Jika bukan karena aku, kamu tidak sukses. Siapa nggak sakit hati? Apakah nggak lebih baik katakanlah ya pinjam sekedarnya seperlunya aja dengan ketentuan yang pinjam dengan program pemerintah tadi 0,23% itu menurut saya lebih bijaksana daripada katakanlah tidak daripada berhutang ke selain ke saudara dan sebagainya. Itu menurut saya. Sementara itu teman-teman para peserta ya, saya tutup sekalian Mbak Firda gimana? Oke, Pak, terima kasih. Jadi sebenarnya ini tadi sebenarnya Pak Awan itu sudah memberikan solusi ya kepada teman-teman yang apalagi ketika teman-teman atau sobat trainer masih mau memulai sebuah usaha dan kebingungan nih terkait dengan pembiayaan atau pendanaan, di samping apa yang sudah disampaikan oleh Pak David tadi, banyak sekali sebenarnya alternatif yang bisa kita lakukan untuk dalam hal ini pembiayaan bisnis kita atau bisnis startup kita. Namun di sini sebenarnya dengan adanya KUR BRI tadi itu bisa menjadi salah satu alternatif dan solusi terbaik ya Pak, karena memang bunganya juga sangat rendah sekali. Kemudian yang jelas di sini kita kita jalankan ini benar-benar bisa meyakinkan pihak bank untuk bisa meng-ACC atau dalam hal ini menyetujui dari bisnis yang akan kita jalankan ya Pak. Mungkin lebih ke situnya ya Pak. Kita benar-benar menyiapkan usaha yang benar-benar bisa katakan bisa meyakinkan pihak bank untuk meng-ACC bisnis kita tersebut, gitu nggak Pak? Jadi lebih ke saja teman-teman itu lebih ke situnya saja daripada dengan alternatif pembiayaan tadi yang sebelum-sebelumnya masih ada resiko yang jauh lebih kecil sebenarnya dengan adanya KUR daripada BRI ini sendiri. Apalagi memang diprioritaskan, apalagi di sini ada Pak Awan, ada Pak Dedi Yudiantoro yang dulunya juga dari BRI juga. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir lah dengan pembiayaan untuk bisnis startup. Yang penting teman-teman punya bisnis plan yang bagus, pasti juga akan dipertimbangkan oleh pihak bank itu sendiri. Gitu ya Pak? Iya, iya Pak. Baik, mungkin itu saja dari apa yang bisa disimpulkan, dan juga terima kasih sekali atas kesediaan. Boleh, monggo Pak Awan. Oke. Bisa, silakan. Oke. Teman-teman, adik-adikku yang saya hormati, yang saya cintai, saat ini jenengan-jenengan semua ini di Febi katakanlah jenengan dengan umur yang katakanlah masih muda, ini merupakan awal-awal panjenengan bisa menatap ke depan, jenengan ya kan. Jenengan ini kuatkan langkah jenengan, tegaskan langkah jenengan itu untuk menatap ke depan. Masa depan diawali dari saat ini, ya kan. Kalau jenengan pengen katakanlah menjadi entrepreneur, saat inilah jenengan harus memulai, harus bangkit, ya kan. Kayak prinsip di tadi, kayak prinsip apa ya, moto ya,
verb itu because I am boss, itu bagus sekali, ya kan? Jadilah Anda ini bos meskipun kecil, daripada jenengan jadi orang besar tapi ikut orang. Jenengan semakin kecil, ya kan? Daripada jenengan katalah orang yang besar, pangkat tinggi tapi ikut orang, jenengan tuh kerdil. Tapi kalau jenengan katalah menjadi bos, jenengan ini bisa meningkatkan menjadi big boss, ya kan? Saat ini saatnya tepat jenengan harus menggali, merubah mindset jenengan untuk menjadi seorang PNS, menjadi seorang pegawai, seorang menjadi karyawan. Harus sama rubah, apalagi momennya tepat saat pandemi kayak gini. Apalagi tepat juga pemerintah saat ini memberikan bantuan-bantuan berupa kredit dan sebagainya. Ini tepat sekali. Apalagi tepat saat ini juga ada namanya teknologi online, harus dimanfaatkan, ya kan? Jadi saat inilah jenengan harus berjuang menatap ke depan untuk menjadi yang terbaik, untuk menjadi orang-orang yang bisa menjadi pendapatan yang tinggi kayak Pak David Indrawan ini. Jadi nggak mungkin akan menyarankan anak-anaknya, keturunannya Pak David untuk menjadi seorang pegawai. Pasti nggak. Pasti Pak David pengen anaknya menjadi pengusaha dan sebagainya. Karena apa? Seorang pengusaha orang yang bebas. Dalam arti bebas apa? Tidak terkekang, ya kan? Ya kan? Jenengan-jenengan semua harus mulai sekarang, harus rapatkan barisan, rapatkan pemikiran, merubah mindset untuk menjadi wirausaha, ya kan? Demikian informasi dari saya. Saya mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Untuk semuanya, mahasiswaku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan dan keluangan waktunya. Kami sampaikan kepada narasumber yang sangat luar biasa hari ini, ada Bapak David Handrawan dan juga Bapak Nur Awan yang telah menyampaikan dan memaparkan materi yang sungguh luar biasa dan sangat bermanfaat untuk Sobat Trainer hari ini. Nah, jadi kesimpulan terakhir yang bisa saya simpulkan hari ini, jadi yang artinya ketika kita ingin menjadi Sobat Trainer dan juga ingin memulai yang namanya usaha bisnis atau startup, di sini kita harus berani ambil resiko, kita harus berani melangkah. Kita jangan takut dengan bayang-bayang kita sendiri. Selalu ada solusi jika kita ingin menjalani seperti itu. Karena sesuai dengan tagline kalian dari manajemen bisnis syariah, because I'm boss. Jadi sangat luar biasa sekali. Dan lagi saya ingatkan lagi untuk link presensi dan juga sertifikat, teman-teman silahkan mengisi dulu di Google Form dan juga link yang sudah tersedia di kolom chat. Kemudian lagi tadi teman-teman yang sudah beruntung untuk mendapatkan souvenir atau gift dari Bapak Nur Awan sebanyak 5 penanya yang sudah saya sebutkan tadi, ada Mbak Dea Yuwana, Mas Tegar, Nadita Sari, Mbak Vina Damayanti dan juga Mbak Amaladista. Silahkan nanti di akhir acara bisa menghubungi panitia ya. Jadi bisa menghubungi panitia untuk bisa segera mendapatkan gift atau souvenir yang pastinya sangat menarik dari Pak Nur Awan. Baik, saya selaku moderator dan juga sekaligus MC mengucapkan maaf jika ada kesalahan selama memandu acara pada pagi sampai dengan siang hari ini. Sebagai penutup, saya ada kata motivasi. Itu apa yang dibutuhkan oleh seseorang yang memulai bisnis, ada 3 hal sederhana. Yang pertama, lebih kenal produk Anda sendiri daripada orang lain. Yang kedua, kenalilah pelanggan Anda. Dan yang ketiga, milikilah hasrat untuk hasratnya membara untuk sukses. Motivasi itu muncul dari salah satu pendiri daripada Wendy's, yaitu Dave Thomas. Baik, saya Firda Zulfa, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dan juga antusiasme kalian semua, para Sobat Trainer. Sampai dengan akhir acara ini, bagi kita semua, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tak, harus jadi tak. Masih webinar ya? Udah selesai. Gimana aja? Nasinya masih bagus kah? Tak buang mambu. Terus makan apa kita? Masak nasi, terus aja apa tuh Mas Maang? Oh, sudah. Masak nasi dulu berarti. Sholat. Nasi keluar kamu apa karain? Kami loh, Sembarang. Sembarang. Sembarang.